Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang apa sih itu riba. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Filza Zahra Akila. Saya Alia. Saya Aulia. Saya Nurul Sakina. Saya Umu Sada. Dan saya Aisyah Nur Azhara. Tanpa berlama-lama, yuk kita simak videonya. Check it out. Yang pertama, pengertian riba. Riba secara bahasa atau etimologi adalah kelebihan atau tambahan ataupun ziyadah. Sedangkan secara istilah ataupun terminologi ialah kelebihan atau tambahan pembayaran dalam jual beli ataupun utang piutang yang disyaratkan sebelumnya oleh salah satu orang dari dua orang atau pihak lain yang membuat perjanjian. Dasar hukum riba. Riba dalam syariat Islam secara tegas dinyatakan haram karena dapat menimbulkan dampak negatif antara pemberi dan penerima hutang. Juga dapat menimbulkan permusuhan antara kedua belah pihak. Hukum haram dari riba berdasarkan Al-Quran, Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Adapun jenis-jenis riba terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu riba fadli. Riba fadli merupakan tukar-menukar dua buah barang yang sama jenisnya namun berbeda ukurannya yang telah disyaratkan oleh orang yang menukarnya. Contohnya sebagai berikut. Aulia, Kina, sini kau gerak dulu. Kenapa Bisa kau gak bantu kak kerja ini? Bisa Ji. Masya Allah, cantiknya gelangmu, boleh gak tukar ke? Baik, perkara yang dilarang di sini adalah adanya kelebihan dalam ukuran atau takaran pada benda tersebut. Yang kedua yaitu riba kordi. Riba kordi merupakan tukar-menukar suatu barang dengan syarat adanya tambahan atau keuntungan dari orang yang dihutangi. Contohnya sebagai berikut. Mbak sudah mau belajar? Belum Pak, belajar, mau ulangan deh. Ya saya juga belum malah sakit. Umus, kenapa? Pinjamkan biar Muna. Iya pinjami, tapi kalau sudah pinjam isikan ke Airna. Kasus ini termasuk riba dikarenakan dalam tukar menukar tersebut si pemilik barang mendapatkan keuntungan. Yang ketiga yaitu ribayat. Ribayat yaitu riba yang terjadi pada jual beli atau pertukaran yang disertai serah terima kepada barang yang ditukarkan atau penundaan terhadap penerimaan salah satu barang. Selamat siang, selamat datang di Gerah Media. Ada gak rekomendasi buku yang lagi tren? Iya, ini banyak-banyak nih. Silahkan dilihat. Ini bagus deh. Iya, bagus banget nih. Itu keluaran terbaru semua. Ini berapa harganya ya? Ini 90.000. Ini dulu kecek Muna. Ini enggak cukup. Bisa gak aku cicil? Bisa jadi cicil, tapi ditambah tuh harganya nah. Ribayat muncul akibat adanya jual beli atau pertukaran barang ribawi, emas, perak, dan bahan pangan maupun yang bukan ribawi, di mana terdapat perbedaan nilai transaksi bila penyerahan salah satu atau kedua-duanya diserahkan di kemudian hari. Dengan kata lain, pada ribayat terdapat dua persyaratan dalam transaksi tersebut, yaitu satu jenis barang dapat diperdagangkan dengan dua skema, yaitu kontan atau kredit. Yang keempat, riba nasiah.
yaitu tukar-menukar dua barang yang sejenis maupun tidak sejenis, atau jual beli yang pembayarannya disyaratkan lebih oleh penjual dengan dilambatkan. Selamat datang, ada yang bisa saya bantu? Mau Kak pinjam uang Kak? Atas nama siapa? Anissa Ramadhani Kak, Berapa uang mau pinjam? 800. Untuk apa? Untuk pembayaran catering Kak di asrama aku. Oke, baik. Tabe. Seseorang yang menyimpan uang di bank akan memperoleh imbalan yang disebut dengan bunga bank. Sebaliknya, orang yang meminjam uang di bank juga akan dikenakan bunga. Bank yang berdasarkan syariat Islam, yaitu bank syariah, menentukan keuntungan dengan cara bagi hasil. Untuk menghindari polemik hukum tersebut, Majelis Ulama Indonesia beserta tokoh-tokoh ulama dan tokoh-tokoh cendekiawan Muslim Indonesia telah mendirikan bank yang memberi jasa pelayanan keuangan sesuai dengan aturan syariat Islam. Cara menghindari riba. Yang pertama, dalam jual beli. Berikut ini beberapa syarat jual beli agar tidak terjadi riba. Yang pertama, menjual sesuatu yang sejenis ada 3 cara, yaitu sama timbangan dan banyaknya, tunai, terima dalam akad sebelum meninggalkan majelis akad. Yang kedua, menjual sesuatu yang berlainan jenis ada 2 cara, yaitu tunai, serah terima dalam akad sebelum meninggalkan majelis akad. Yang kedua, dalam kehidupan sosial, beberapa cara untuk terhindar dari riba dalam kehidupan masyarakat, yaitu yang pertama, membiasakan hidup sederhana. Yang kedua, menghindari kebiasaan berhutang. Jika hendak berhutang, maka jangan berhutang dengan rentenir. Yang ketiga adalah bekerjalah dengan sungguh-sungguh untuk mencukupi kebutuhan hidup walaupun dengan bersusah payah. Yang keempat adalah jika ingin memulai berbisnis dan membutuhkan modal, maka bekerjasamalah dengan bank yang dikelola dengan berdasarkan syariat Islam, yakni bank yang menentukan keuntungan dengan cara bagi hasil. Hikmah diharamkannya riba. Setiap muslim wajib meyakini bahwa semua perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala pasti mengandung kemaslahatan untuk manusia, termasuk diharamkannya riba. Di antara hikmah diharamkannya riba sebagai berikut. Yang pertama, menjauhi dari sikap serakah dan tamak terhadap harta yang bukan miliknya. Yang kedua, menimbulkan permusuhan antar pribadi dan mengikis semangat kerjasama atau saling tolong-menolong antara sesama manusia. Padahal semua agama, terutama Islam, menyeru kepada manusia untuk saling tolong-menolong, menghindari sikap egois dan mengeksploitasi orang lain. Yang ketiga, menumbuhkan mental pemboros, tidak mau bekerja keras dan menimbun harta di tangan satu pihak. Islam menghargai kerja keras dan menghormati orang yang suka bekerja keras sebagai jalan mencari nafkah. Yang keempat, menghindari dari perbuatan aniaya dengan memeras kaum yang lemah. Karena riba merupakan salah satu bentuk penjajahan atau perbudakan di mana satu pihak mengeksploitasi pihak yang lain. Yang kelima, mengerahkan kaum muslimin mengembangkan hartanya dalam mata pencaharian yang bebas dari unsur penipuan. Yang keenam, menjauhkan orang muslim dari sesuatu yang menyebabkan kebinasaannya, karena orang yang memakan riba adalah zalim dan kelak akan binasa. Itulah tadi penjelasan mengenai riba dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hidup sendiri tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wassadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We woke up, the world was figured out.
Alia mau bercermin. Dulu jadi siapa mau bercermin ya sih? Aku kayak ciri pak. Kayak ya. Ya Allah, astagfirullah.